Di series bid'ah tersebut, si Walid ya, karakter Walid ini digambarkan sebagai seorang lelaki yang sudah berumur dan merupakan pemimpin dari sekte atau aliran yang bernama Jihad Ummah. Nah tapi geng, Walid ini bukannya menjadi seorang pemimpin yang menyampaikan ajaran agama Islam yang benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tetapi melainkan dia malah mengajarkan cara yang menyimpang dan jauh dari ajaran Islam. Tapi sementara itu di Indonesia, seperti yang kita tahu ya geng, ada banyak sekte sesat dan pemimpin dari beberapa sekte sesat tersebut. Salah satunya adalah bernama Surga Eden. Nah sekte ini dipimpin oleh seorang pria yang bernama Ahmad Tantowi. Selain menjadi pemimpin dari sekte ini, ya dia mengaku sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini udah beda aliran nih. Kalau ini sudah menjurus kepada Islam, tapi yang versi sesatnya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kalian tahu gak geng? Komentar-komentar yang berseliweran di TikTok atau di Instagram saat ini yang lagi rame banget. Yaitu kata pejamkan mata bayangkan muka Walid. Ini gue geli banget. Terus tren kenapa kalau foto bertiga terus, kalau berempat jadi istri Walid. Waduh, kena banget. Dan gue yakin banget pasti salah satu dari kalian ya pernah melihat di FYP atau FYP akun TikTok kalian tentang ini. Ketika gue menemukan fakta ini, sebenarnya gue sempat heran. Ini tuh komentar apa sih? Kok rame banget gitu? Komen-komen begini ini datangnya dari mana? Trennya siapa yang membuat pertama? Dan Walid, siapa itu Walid gitu? Nah ternyata geng, tren tersebut berasal dari sebuah series yang berjudul Bid'ah yang lagi viral banget karena ditonton oleh banyak orang. Dan jujur aja ya, untuk gue pribadi agak sedikit menggelikan, tapi ya mau gimana gitu, ini lagi trennya gitu ya. Dan siapa di antara kalian nih kira-kira yang sudah menonton series ini? Coba absen di kolom komentar. Nah dari series inilah kalimat pejamkan mata bayangkan muka Walid itu berasal. Dan cuma yang masih gue bingungin ya, apa spesialnya series ini sampai orang-orang menjadikan series tersebut sebagai sebuah candaan atau tren di TikTok. Intinya nih geng, series yang berjudul Bid'ah ini menceritakan aliran sesat dan memperlihatkan bagaimana pemimpin aliran tersebut ketika mendoktrin para pengikutnya untuk menuruti segala keinginannya dia. Ya kayak gue sebut aja ya grooming gitu ya. Dan series ini juga dianggap sebagai bentuk kritikan untuk orang-orang yang mendoktrin menggunakan label agama, agar orang-orang yang percaya apa yang dia sampaikan itu sudah sesuai dengan ajaran agama, alias Kang Kibul gitu. Nah di video kali ini gue ingin mengajak kalian untuk membahas bagaimana series Bid'ah ini, bagaimana ceritanya dan apa pesan yang ingin disampaikan dari series tersebut. Dan benarkah series ini dikecam karena dianggap sesat, atau justru series ini memang bertujuan ingin membuka mata banyak orang agar lebih melek terhadap kesesatan itu sendiri. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu geng. Mungkin di penjelasan gue ini akan ada spoiler tentang filmnya atau seriesnya. Jadi buat kalian yang belum nonton dan gak mau kena spoiler, bisa nonton seriesnya dulu, nanti bisa balik lagi ke video ini. Dan satu hal ya gue tekankan, di dalam pembahasan ini gue tidak ingin memperburuk kondisi keadaan dan tidak ingin menyudutkan atau menjelekkan siapapun. Jadi murni di sini gue berbagi informasi. Oke? Sekarang langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan utamanya, yaitu series Bid'ah yang sedang viral. Seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya, komentar pejamkan mata bayangkan muka Walid ya, dalam tanda kutip nih. Dan juga tren kalimat komentar gitu ya, kenapa foto bertiga kalau berempat jadi istri Walid. Itu berasal dari sebuah series yang berjudul Bid'ah ini. Dan ini beberapa cuplikan dari seriesnya, kalian lihat. Betapa besar pun pengorbanan yang seorang sanggup lakukan, tetap tidak akan sempurna. Nah itu dia geng cuplikannya. Dan untuk menghindari copyright, jadinya gua memplesetkan atau sedikit mensensor gitu ya. Terus geng, series Bid'ah ini merupakan series original dari platform Viu
yang tayang mulai dari 6 Maret tahun 2025 dan memiliki 15 episode. Setiap episodenya berdurasi rata-rata 30 menit. Dan series tersebut berasal dari Malaysia, tapi penontonnya ya banyak juga orang-orang dari Indonesia. Ketika banyak yang membuat tren di TikTok menjadikan cuplikan-cuplikan dari film ini menjadi memes, semakin banyak orang Indonesia yang ikut menonton karena penasaran series ini apa sih, kok rame banget dan kok terkesannya agak menyimpang gitu. Dan saat ini series Bid'ah ini sudah menempati posisi pertama di view Malaysia dan Indonesia dengan 2,5 juta kali tayang. Gila gak tuh? Kalau ngomongin series Bid'ah, gak lengkap rasanya kalau kita gak membahas karakter utamanya, yaitu Walid yang sering disebut-sebut, yang dijadikan bercandaan oleh orang dan netizen-netizen di TikTok. Dan bisa dikatakan series Bid'ah ini ya populer karena karakter yang bernama Walid ini. Ganteng kagak, jenggot udah kayak domba begitu ya, tapi berasa ganteng banget dia di film ini. Jadi geng, di series tersebut Walid ini memiliki nama lengkap Walid Muhammad. Ini yang bikin gua kesel nih. Kenapa karakter menjijikan ini ada nama Muhammadnya, ada nama Rasulullahnya gitu ya. Nah terus pemerannya itu adalah seorang aktor Malaysia yang bernama Faizal Hussein. Peran dari Faizal ini bagus banget sampai berhasil membuat penonton series ini jadi ikut terbawa emosi, termasuk gue ya, termasuk gue nih. Di series Bid'ah tersebut, si Walid ya, karakter Walid ini digambarkan sebagai seorang lelaki yang sudah berumur dan merupakan pemimpin dari sekte atau aliran yang bernama Jihad Ummah. Nah tapi geng, Walid ini bukannya menjadi seorang pemimpin yang menyampaikan ajaran agama Islam yang benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tetapi melainkan dia malah mengajarkan cara yang menyimpang dan jauh dari ajaran Islam. Meskipun begitu, banyak orang yang mempercayai Walid ini bahkan menjadikan dia sebagai seorang tokoh agama berpengaruh. Nah, namun di series ini tidak mengawali cerita dari karakter Walid, melainkan diawali itu dari seorang perempuan muda yang bernama Baiduri yang diperankan oleh Riena Diana yang hidup di dalam keluarga yang sangat taat agama. Jadi ceritanya pada suatu hari, ibunya Baiduri yang bernama Kalsum yang diperankan oleh Fazlina Ahmad Daud itu meminta Baiduri untuk bergabung dengan Jihad Ummah, aliran sesat milik si Walid tadi. Karena keluarga Baiduri ini taat banget dengan ajaran Islam, Baiduri mengiyakan perkataan sang ibu dan memutuskan untuk bergabung dengan aliran tersebut. Setelah itu, Baiduri kemudian menyadari kalau ada yang tidak beres dari kelompok itu, geng. Yang mana hal tersebut sangat berbeda dengan ajaran Islam yang selama ini dipelajari oleh Baiduri. Jadi dia melihat kok ini aneh banget gitu. Nah konflik ini mulai muncul ketika seseorang yang bernama Hambali yang diperankan oleh Fatah Amin, yaitu seorang anak dari tangan kanan Walid yang bernama Abi Saifullah. Di saat itu dia baru kembali dari Yaman sejak sekian lama berada di sana. Dia mulai menyadari bahwa Jihad Ummah ini sudah menyimpang jauh dari ajaran Islam yang seharusnya. Intinya di saat itu Hambali mulai merasakan hal yang sama dengan Baiduri. Mulai merasa ada yang gak beres dari sekte tersebut. Nah singkat ceritanya, mereka berdua akhirnya bersama-sama untuk melindungi diri mereka serta mengungkap berbagai kebobrokan dari kelompok tersebut, walaupun mereka harus menghadapi berbagai ancaman dan bahaya bagi mereka. Jadi intinya singkatnya seperti itu. Namun di saat itu, ya karena mereka tidak mau terjerumus di dalam ajaran yang mereka anggap sesat tersebut, mereka tetap gak berhenti dan terus mengungkap rahasia gelap di balik kelompok Jihad Ummah yang dipimpin oleh si Walid ini, geng. Kurang lebih ya ceritanya begitulah series Bid'ah ini. Nah cerita seperti ini itu jarang sekali diangkat. Mungkin kalau di negara lain ada yang menceritakan aliran sesat tapi dari agama lain. Karena kita berkaca ya, saudara serumpun kita yaitu Malaysia itu sangat mirip dengan negara kita. Mayoritas agama penduduknya adalah agama Islam. Jadinya ketika menceritakan tentang cerita kesesatan sebuah agama, ya sudah pasti yang diceritakan agama mayoritasnya yaitu agama Islam. Kalau di negara lain yang mayoritasnya Kristen, biasanya cerita ajaran sesatnya adalah tentang agama Kristen. Begitu juga dengan yang mayoritasnya Hindu, Buddha dan lain-lain. Cuma geng, aliran sesat yang dibungkus dengan kedok ajaran agama Islam, kayaknya series Bid'ah inilah yang paling populer. Atau mungkin kalian ada yang tahu series jenis lain yang menceritakan aliran sesat yang kedoknya agama Islam selain Bid'ah ini, ya mungkin bisa berbagi informasinya di kolom komentar, geng. Karena yang sangat populer yang gue tahu adalah Bid'ah ini. Sekarang nih geng, kita akan masuk ke dalam pembahasan hal kontroversial yang ditampilkan di dalam series Bid'ah ini. Yang mana ini menurut gue adalah part-part yang menjijikan.
Nah jadi geng, mengangkat cerita mengenai aliran sesat aja itu udah sangat kontroversial pastinya. Dan di dalam setiap episodenya ada beberapa scene yang kontroversial juga dari karakter utama yang bernama Walid ini, yang jenggotnya kayak jenggot kambing. Ada salah satu scene yang memperlihatkan ketika pengikutnya si Walid ini meminum air bekas mandi dari si Walid. Gue gak habis pikir ya. Di situ Walidnya nggak cuma berbagi daki itu, meseseres di belahan belakangnya juga ikut tercampur tuh sama air gitu kan, diminum. Kacau banget. Dan bahkan nih geng, sampai air bekas rendaman kakinya si Walid juga diminum sama pengikutnya. Alasan mereka melakukan hal tersebut karena mereka percaya dan menganggap air bekas pemakaian si Walid ini bisa membuat mereka mendapatkan berkah. Dan praktik seperti ini gak cuma di series bid'ah doang geng. Soalnya ya kalau kita lihat kejadian nyatanya tuh beneran ada di dunia nyata. Salah satunya pernah gue bahas di video gue yang ini. Bahkan yang gue ceritakan di video itu lebih parah geng, karena pengikutnya sampai makan daki, sampai kotoran pemimpin sektenya. Ya mungkin bedanya bukan dari agama Islam aja gitu. Kalau kalian penasaran ya boleh tonton video itu, tapi hati-hati ntar kalian jijik gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke series bid'ah ini. Scene tersebut langsung memancing reaksi dari para penonton. Ada yang marah, ada juga yang gak percaya dengan apa yang ditampilkan di series tersebut. Nah ini marahnya bukan marah sama seriesnya geng, tapi marah karena pengikutnya kenapa mau meminum air bekas si Walid. Ya walaupun cuma film, cuma series, tapi ya berhasil gitu ya memancing emosi orang-orang. Sebab apa yang dilakukan oleh para pengikutnya Walid ini sudah jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Para penonton menilai apa yang dilakukan oleh para pengikut Walid ini sudah melampaui batas karena cara mereka menghormati si Walid dengan cara yang sangat berlebihan itu sebenarnya nggak boleh. Tapi mengapa para pengikutnya ini bisa sebegitunya menghormati si Walid ini? Hal ini disebabkan karena dia mengaku sebagai Imam Mahdi ternyata geng. Jadi banyak orang yang bodoh-bodoh percaya dengan pengakuan tersebut. Lalu kemudian di dalam series bid'ah ini ada yang tidak kalah kontroversialnya, yang mana di sana diperlihatkan ketika Walid menjalin hubungan asmara dengan yang di bawah umur. Awalnya Walid ini membangun citranya sebagai seorang ayah yang penuh kasih sayang kepada pengikut perempuannya yang masih di bawah umur. Nah, karena perlakuan Walid ini yang dianggap sangat penyayang, lembut, membuat para pengikut perempuan yang masih di bawah umur ini merasa nyaman dan percaya kepada Walid, geng. Bahkan ketika Walid berada di dekat mereka. Apalagi kebanyakan dari mereka berasal dari latar belakang kurang beruntung seperti broken home, yatim piatu, sampai lingkungan yang kurang mendukung atau buruk. Nah, ketika mendapatkan kenyamanan dari seseorang, udah pasti mereka tuh nyantol. Nah, namun itulah cara Walid untuk memanipulasi para pengikutnya tersebut, terutama yang perempuan, untuk bisa memuaskan nafsu dan hasratnya. Ini sama kayak pernah kita bahas ya, grooming itu loh geng, ya paham ya, dari kecil tuh udah disayang-sayang, ditunjukkan rasa bahwa kenyamanan itu ada pada si Walid, padahal itu aslinya adalah ya manipulasi gitu, yang pada akhirnya nanti para perempuan-perempuan tersebut ya menjadi korbannya. Nah, ada salah satu hal dari aksi Walid ini yang membuat penonton gak habis pikir dan juga jijik, yaitu ada praktik pernikahan batin. Di dalam series bid'ah ini, pernikahan batin adalah pernikahan yang dilakukan tanpa wali dari pihak keluarga dari mempelai perempuan. Padahal wali dari pihak perempuan itu adalah salah satu syarat yang sakral untuk sah menikah. Tapi di dalam series ini diceritakan ya ada yang namanya pernikahan batin. Dan itu ya jelas menyimpang gitu geng. Nah terus geng, kalau nggak ada wali dari pihak perempuan, bagaimana bisa ya pernikahan bisa dilangsungkan? Nah kalau di dalam cerita bid'ah ini dikatakan wali nikah nggak perlu dari keluarga perempuan, bahkan nggak perlu orang lain geng, melainkan walinya atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wah sesat banget. Dan saksi pun juga nggak butuh manusia, melainkan 2 malaikat katanya. Ya kiri dan kanan bener. Dan nggak diketahui oleh siapapun selain Walid dan perempuan di bawah umur tersebut. Jadi ini benar-benar manipulasi. Dan dengan praktik ini, Walid kemudian mengajak si perempuan di bawah umur tersebut untuk menjalin pernikahan batin dengan dia. Nah nikah batin ini hanya akal-akalan. Aslinya mah ini bukan nikah gitu geng. Lalu hal yang kontroversial yang diperlihatkan lagi di series bid'ah ini adalah praktik poligami yang dilakukan oleh si Walid. Di sini gue nggak bermaksud untuk menyudutkan ya praktik poligami dan bilang kalau poligami itu adalah hal yang salah ya. Gue nggak pernah bilang gitu. Karena dalam ajaran agama Islam ya poligami memang diperbolehkan asalkan suaminya bisa bersikap adil dan ada urgensi tertentu gitu. Nah sebenarnya gue agak jelaskan sedikit ya kenapa poligami ini ada di dalam Islam. Karena di zaman dahulu itu era perang ya banyak wanita-wanita yang
ditinggal mati suaminya karena berjihad, ya kan? Terus juga banyak yang menjanda. Nah, itu urgensinya jelas. Tapi kalau untuk sekarang udah berbeda kayaknya makna dari poligami itu sendiri dan tujuannya gitu. Kurang lebih kayak gitu, geng. Nah, seperti yang gue katakan, urgensinya sekarang sudah berbeda dan banyak yang menjadikan praktik poligami di dalam ajaran agama Islam ini menjadi dalih kalau poligami adalah sunnah yang dianjurkan. Padahal nggak begitu maknanya. Kalau dilihat dari tinjauan sejarah, praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukanlah berdasarkan keinginan pribadi, melainkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung dengan tujuan bukan untuk menuruti hawa nafsu, tetapi mewujudkan kemaslahatan umat untuk berdakwah. Dan semasa hidupnya Rasulullah SAW itu hanya menikahi perempuan berstatus gadis, ya, itu hanya dengan Aisyah. Perempuan-perempuan lain yang dinikahi oleh Rasulullah SAW statusnya adalah janda dan sudah tidak lagi muda. Kenapa demikian? Yaitu tadi, pertama untuk berdakwah, yang kedua di masa perang tersebut ya jumlah laki-laki semakin sedikit karena banyak yang syahid. Oke, hal ini berbeda nih geng dengan praktik poligami yang terjadi sekarang, yang kebanyakan istrinya masih muda-muda, cantik-cantik, bahkan gak sedikit juga yang masih di bawah umur. Nah, fenomena ini juga diperlihatkan di dalam series Bid'ah ini geng. Walid itu juga diceritakan memiliki 4 orang istri. Istri pertamanya bernama Ummi Hafizah yang diperankan oleh Marisa Yasmin. Terus istri keduanya bernama Ummi Rabiatul yang diperankan oleh Fanidah Imran. Lalu istri ketiganya bernama Masyitah yang diperankan oleh Fatia Latif. Dan istri keempatnya bernama Habibah yang diperankan oleh Malia Baby. Gila ya Walid ya, mantap lo Lid, silit. Dan ada episode di mana Walid menceraikan istri keempatnya yaitu Habibah geng. Banyak penonton yang percaya di saat itu alasan Walid menceraikan Habibah agar dia bisa menikahi Baiduri. Nah, karena itulah penonton jadi makin kesal dengan sosok Walid ini geng. Karena Walid adalah sosok yang dihormati, jadi dia bisa melakukan apa saja yang dia suka termasuk dengan membuat praktik pernikahannya sendiri. Apalagi ketika dia masih ingin menikahi Baiduri padahal sudah memiliki 4 istri di saat itu. Nah, makin menjadi-jadilah kekesalan penonton kepada karakter si Walid ini. Udah sok ganteng, ya kan? Istrinya banyak, jenggotnya kayak kambing. Aduh, Walid. Lalu seperti yang gue katakan di awal tadi, geng, penonton sampai kesal karena terbawa emosi melihat kelakuan si Walid ini. Yang mana menandakan si aktornya yang bernama Faisal Hussein itu berhasil memerankan Walid dengan sangat baik. Bagi kita orang Indonesia mungkin baru mengetahui Faisal Hussein dari perannya sebagai Walid. Tapi di Malaysia sendiri beliau sudah menjadi aktor senior geng. Namanya menjadi populer ketika bermain di film berjudul Gila-Gila Remaja pada tahun 1986. Dalam perjalanan karirnya Faisal mendapatkan berbagai prestasi di dunia film, yaitu peraih anugerah bintang populer tahun 1997, peraih anugerah Screen sebagai pemeran pendukung terbaik untuk film Gerak Kas The Movie 2 tahun 2003, terus pemain pria terbaik FFM 25 untuk film Bunohan tahun 2012, dan serta peraih anugerah Screen sebagai pemeran pria terbaik untuk drama Samat Tedung pada tahun 2019. Dan masih banyak lagi lah prestasinya. Faisal Hussein, Samat Tedung. Lalu geng, meskipun Walid ini adalah karakter yang beliau perankan, bukan sosok asli dari dirinya, tapi nggak bisa dipungkiri, penonton dari series Bid'ah ini banyak yang mengkritik dia. Nah, sering kejadiannya nih begini nih, padahal cuma memerankan karakter atau tokoh aja gitu ya, tapi ada yang sampai nggak suka sama si aktornya. Dan ini terjadi kepada aktor yang memerankan Walid ini. Beliau juga nggak merasa terbebani dengan komentar-komentar yang tertuju kepada dia, bahkan keluarganya juga menanggapi dengan santai. Walid bukanlah karakter pertama yang beliau perankan yang dianggap menyalahi norma. Jadi ini bukan hal yang baru buat dia. Faisal di saat itu sudah menyiapkan mental dia ketika mengambil job untuk memerankan Walid ini. Faisal memang hanya ingin memilih naskah yang menurutnya memiliki peran mendalam untuk disampaikan geng. Selain itu, Faisal mengaku bahwa perannya sebagai Walid terbilang cukup sulit karena memiliki dialog panjang dan menuntut dia untuk menghafal sejumlah ayat Al-Quran. Nah, beliau pun harus melakukan berbagai adegan yang dianggap sensitif di Malaysia sendiri. Memang ya geng, cerita dari series Bid'ah ini banyak terjadi di kehidupan nyata. Tapi siapa yang nyangka kalau kabarnya cerita dari series Bid'ah ini adalah kisah sang produser yang bernama Erma Fatimah dengan mengambil perspektif dari tokoh Baiduri. Jadi dia inilah Baidurinya.
Waduh, ternyata kisah nyata. Nah, Erna ini mengaku kalau dia pernah berada di dalam kelompok yang mana salah satu tokoh dalam kelompok tersebut melakukan hal yang melanggar ajaran agama. Awalnya, Emma ini nggak mengetahui karena apa yang diajarkan di kelompok tersebut benar atau salah sesuai dengan syariat Islam atau enggak. Nah, sampai pada suatu hari, ada pengikut di bawah umur yang memberitahu dia bahwa guru di kelompok tersebut sudah menidurinya. Gak cuma satu, tapi ada beberapa orang, geng. Mereka semua berusia sekitar 20 tahun, 18 tahun, dan 19 tahun. Nah, lokasi dari kelompok ini berada yaitu di luar Kuala Lumpur. Kalau ada yang mengatakan series bid'ah ini bertujuan untuk menjatuhkan atau menistakan agama Islam, Erma benar-benar membantah dia. Menurutnya, aliran sesat seperti yang dipimpin oleh Walid itu benar ada dan itu hanyalah oknum yang tidak suka kepada Walid. Nah, menurut orang-orang di sana. Dan memang realitanya seperti itu. Melalui series garapannya ini, Erma berharap kalau series bid'ah bisa menyadarkan banyak orang mengenai aliran sesat di Malaysia, terutama menjadi pasien bagi seluruh orang tua yang ingin mengirimkan anak-anaknya ke pondok pesantren atau ke sekolah yang ada asramanya gitu. Nah, dengan hadirnya series bid'ah, penonton yang berasal dari Indonesia jadi penasaran apakah aliran sesat seperti Jihad Ummah ini beneran ada. Nah, ternyata ada, geng. Salah satunya adalah Milah Abraham. Gue juga bakal sedikit menyinggung salah satu sekte yang sesat di Indonesia, yaitu Surga Eden. Nah, ini seru juga untuk kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan sekte Milah Abraham dan Surga Eden. Jadi, geng, kalau kita bicara mengenai aliran sesat atau sekte sesat, gak bisa dipungkiri kalau pasti ada minimal satu aliran sesat di sebuah negara. Termasuk di Malaysia juga gitu. Termasuk juga di negara kita Indonesia. Nah, di waktu itu kita sempat membahas salah satunya yaitu tentang GISBH yang diduga membentuk sebuah sekte sesat yang memaksa para pengikutnya untuk bekerja dan memiliki banyak anak untuk mengisi sebuah panti asuhan buatan perusahaan yang nantinya bakal digunakan sebagai sumber pemasukan perusahaan dengan menggalang donasi yang kemudian bakal dipakai oleh para petinggi GISBH tersebut. Dan kabarnya ada yang menuduh untuk berfoya-foya. Nah, tapi itu adalah isu yang berkembang di media. Terus, geng, sebagian besar anak-anak yang berada di panti asuhan tersebut diduga kuat lahir dari hasil hubungan gitu-gituan secara paksa yang dilakukan oleh para pengikut dan korban dan para petingginya juga. Nah, yang masih di bawah umur juga jadi korbannya, bahkan yang sama-sama berjenis kelamin laki-laki. Menggelikan banget ya. Tapi itulah yang tersebar di sana. Ini kalau untuk teman-teman di Malaysia yang tahu tentang GISBH ini boleh sharing di kolom komentar. Terus, geng, karena gue udah membahas mengenai GISBH, sekarang gue bakal membahas mengenai sekte sesat lainnya, yaitu yang bernama Milah Abraham yang ada di Malaysia. Sekte ini memiliki ajaran di mana para pengikutnya meyakini kalau penyembelihan hewan yang dilakukan oleh orang yang bukan pengikut Milah Abraham itu tidak sah. Ya, dengan kata lain haram gitu. Nah, ajaran sekte ini juga meyakini adanya nabi baru selain Nabi Muhammad SAW dan memiliki akidah yang berbeda. Mereka mencoba untuk menggabungkan 3 agama sekaligus, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, serta menjelaskan apa yang tertulis di Al-Quran berdasarkan pemahaman mereka sendiri tanpa berdasarkan daripada makna-makna yang sebenarnya atau pada buku-buku tafsir gitu. Jadi ini agama yang ingin mengkolaborasikan 3 agama dari kitab Samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, padahal untuk bisa memahami arti dan maksud yang tertulis di dalam Al-Quran itu harus memiliki ilmu yang cukup, jadi nggak bisa sembarangan untuk menafsirkan isinya. Terus, geng, nggak cuma itu. Ajaran lain dari Milah Abraham yang tidak kalah kontroversialnya adalah mereka ingin mendirikan pemerintahan mereka sendiri. Mereka meyakini kalau ajaran mereka adalah ajaran yang benar setelah jatuhnya era Islam Abbasiyah. Sehingga menurut mereka, ajaran Islam yang sekarang itu adalah ajaran yang palsu. Mereka mengincar anak muda sebagai target cuci otak mereka sehingga menciptakan pengikut yang militan dan juga berbahaya. Nah, lalu mereka juga mencetak buku untuk menyebarkan ajaran mereka tersebut. Dan di saat ini, otoritas Malaysia sudah berusaha untuk menumpas sekte ini, geng. Tahun lalu aja, ada seorang imam dan guru asisten senior itu dilaporkan, termasuk ada 14 orang juga yang diduga merupakan pengikut dari Milah Abraham ini. Nah, mereka terdiri dari 11 orang pria, terus ada 3 wanita yang berusia 30-70 tahun. Jadi dari yang muda sampai yang tua ada pengikutnya. Mereka kemudian dibawa ke pengadilan rendah syariah Batu Pahat
atas tuduhan tidak menaati otoritas agama dan memiliki publikasi keagamaan yang bertentangan dengan hukum Islam. Mereka di saat itu didakwa secara terpisah atas 1 atau 2 dakwaan berdasarkan pasal 9 dan pasal 13 ayat 1B Undang-Undang Prosedur Pidana Syariah Negara Bagian Johor tahun 2003. Nah lalu nggak sampai di situ, operasi penumpasan sekte ini kembali dilakukan lagi ketika otoritas Malaysia menangkap 2 orang pria berusia antara 45 sampai 50 tahun yang diduga adalah pengikut Milah Abraham dengan pangkat menteri. Nah terus geng, diduga kalau pengikut Milah Abraham ini merencanakan untuk membeli senjata serta berkeinginan untuk menguasai wilayah Sabah, Sarawak dan juga Kalimantan di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi mereka ini ingin membentuk sebuah grup separatis gitu. Kelompok separatis berbasis agama. Tapi ingat geng, memang dasarnya mereka menganut kayak agama samawi, Yahudi, Islam dan Kristen. Tapi ingat, mereka ini sesat. Jadi jangan disalahkan agamanya, salahkan pemikiran dan ideologi mereka gitu. Nah, jadi yang awalnya mereka ini cuma aliran sesat, tapi sudah mulai kelihatan kalau Milah Abraham ini mulai berubah menjadi kelompok teror. Fahaman itu termasuk percaya kewujudan Nabi baru dan syahadah berbeza selain cuba menggabungkan agama Yahudi, Nasrani dan Islam dan menghuraikan ajaran Al-Quran berdasarkan fahaman mereka. Gila tuh, awalnya kan ngomongnya, wah ini yang benar, ini yang salah, menuju ke Tuhan, surga dan segala macam. Taunya mau menguasai. Ya itulah manusia, ketika mendapatkan uang, mereka mengincar kekuasaan. Ketika sudah mendapatkan kekuasaan, berusaha menjadi Tuhan. Gak ada puasnya. Nah, makanya geng, pemerintah Malaysia terus melancarkan operasi dengan menangkap para pengikut serta pemimpin dari sekte ini agar sekte ini nggak lagi menyebarkan ajaran sesat di Malaysia. Terus selain itu, otoritas Malaysia juga memberikan himbauan kepada masyarakat supaya tidak menyimpan materi apapun termasuk buku-buku yang berhubungan dengan Milah Abraham ini. Tapi sementara itu di Indonesia, seperti yang kita tahu ya geng, ada banyak sekte sesat dan pemimpin dari beberapa sekte sesat tersebut. Salah satunya adalah bernama Surga Eden. Nah, sekte ini dipimpin oleh seorang pria yang bernama Ahmad Tantowi. Selain menjadi pemimpin dari sekte ini, ya dia mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini udah beda aliran nih. Kalau ini sudah menjurus kepada Islam tapi yang versi sesatnya. Nah, di saat itu si Ahmad Tantowi ini harus disembah oleh para pengikutnya karena mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala. Doktrin yang diberikan oleh dia adalah para pengikutnya nggak perlu menjalankan beberapa syariat Islam seperti sholat 5 waktu tuh nggak perlu, puasa Ramadan nggak perlu, mengaji nggak perlu. Para pengikut surga Eden ini percaya kalau dosa mereka itu bisa terhapus tanpa harus melakukan syariat-syariat tersebut dengan membayar zakat sebesar 10% dari pendapatan mereka. Dan Ahmad Tantowi sebagai pemimpinnya juga mengajarkan kalau pengikutnya itu boleh untuk merampas harta benda keluarga pengikutnya dan merampas harta benda dari orang-orang yang lain, tapi dengan syarat orang tersebut atau keluarga mereka tersebut tidak mengikuti ajaran surga Eden karena dianggap sebagai orang kafir sehingga diperbolehkan untuk dirampas harta bendanya. Enak banget mikir kayak gitu ya, dikiranya kita nggak bisa lapor polisi kali. Terus geng, bagi yang sudah menikah, kalau mereka ingin menjadi pengikut dari surga Eden, sang suami tidak diperbolehkan berhubungan suami istri dengan istrinya selama 6 bulan. Jadi nggak ada tuh istilah malam pertama, tahan dulu, kalau nggak pakai tangan dulu sendiri walaupun udah sah sebagai suami istri. Dan hal ini dikatakan bertujuan agar di waktu 6 bulan tersebut bisa dimanfaatkan oleh Ahmad Tantowi untuk berhubungan gitu-gituan dengan si istrinya. Jadi gak boleh berhubungan dulu ya, istri lo gue sikat dulu, kata si Ahmad Tantowi. Masa ya Tuhan masih birahi ya kan, aneh banget gitu. Nah, kalau si istrinya hamil hasil hubungan bersama si Ahmad Tantowi, maka itu menjadi kebanggaan bagi si suaminya karena suaminya akan berpikir kalau anak tersebut adalah anak Tuhan. Bukan anak Tuhan ya, anak hantu kayaknya ya. Dan itulah kepercayaan mereka. Dan selain berhubungan dengan istri orang, si Ahmad Tantowi ini juga mewajibkan pengikut perempuannya yang mau menikah agar berhubungan dengan dia terlebih dahulu. Nah, kelompok ini sebenarnya udah ada sejak tahun 2001, geng. Jadi memang udah lama adanya. Awalnya berada di Villa Intan, Kabupaten Cirebon, tapi setahun kemudian diusir oleh warga karena terbaca memang sesat. Dan untuk mengelabui warga ketika menjalankan sekte tersebut, si Ahmad Tantowi ini itu ngejual barang antik, terus juga ngejual hewan-hewan supaya tidak dicurigai membawa banyak wanita ke dalam. Dan di rumah Ahmad Tantowi, dia membuka pelatihan jaipong dan degung. Nah, jadi untuk kamuflase. Dan di tahun 2010, Ahmad Tantowi pun ditangkap oleh polisi bersama dengan istrinya yang bernama Endang. Selain itu, juga ada seorang pria yang bernama Imam Junaidi yang mengaku sebagai Jibril.
Nah, ini ngaku sebagai malaikat yang bertugas untuk mengawal Ahmad Tantowi. Dia juga ditangkap oleh polisi. Dari kisah-kisah nyata ini sendiri kita bisa lihat ya geng, bahwa series Bid'ah itu bukan cerita fiksi aja, tapi juga ada di kehidupan nyata. Bahkan apa yang ditampilkan di series Bid'ah ini bisa kita lihat banyak terjadi di negara kita Indonesia. Dan ya, gua sempat mendengar ya isunya sebenarnya film Bid'ah ini memang dibuat oleh Malaysia, tapi tujuannya itu adalah untuk menyindir ya. Ini gue nggak tahu nih, kalian boleh cek sendiri benar atau enggak ini. Katanya sih atau kabarnya tuh untuk menyindir kondisi pesantren yang ada di Indonesia. Dari beberapa kejadian ada pemuka-pemuka agama atau pemimpin-pemimpin pesantren yang melakukan grooming terhadap santriwatinya. Dan cerita Bid'ah yang diperankan oleh karakter utama bernama Walid ini itu mirip banget dengan kejadian tersebut. Dan selain itu, kita bisa lihat juga kondisi di Indonesia terhadap pemuka-pemuka agama yang ditreat berlebihan. Ada yang rela mengantri agar bisa meminum air yang sudah didoakan. Gue juga nggak tahu nih, orang kenapa percaya sama dia dan kenapa rela mengantri untuk didoakan oleh dia. Tapi sepertinya orang-orang ini adalah orang yang sudah terdoktrin dengan kepercayaan-kepercayaan yang gak jelas asal-usulnya, gak jelas dari mana keterangan Al-Quran dan hadisnya gitu. Mereka bisa mendapatkan influence untuk meminum air-air bekas cuci kaki, cuci muka dari seorang pemuka agama yang dianggap spesial oleh mereka. Ini aturan dari mana gitu, kita juga gak tahu. Dan bahkan ada juga video yang memperlihatkan beberapa orang yang mencium benda-benda mati, ya yang gue sendiri gak bisa memastikan ini tuh beneran apa sebatas parodi doang. Nah terus kalau kalian ingat geng, sewaktu kasusnya Gus Miftah yang lagi rame-ramenya kemarin diberitakan, ada video dari istri Gus Miftah yang tersebar di sosial media yang memperlihatkan santri-santrinya Gus Miftah jalan jongkok demi mendapatkan roti dari istrinya Gus Miftah. Hal tersebut juga sempat dikritik tuh oleh netizen. Dan jujur aja gue juga melihatnya tuh sampai nyari tahu ini kenapa begitu ya. Ya memang sih di satu sisi kita sebagai murid, sebagai santri mungkin ya, terus sebagai anak muda harus menghormati orang tua. Nah tapi banyak netizen yang mengatakan penghormatan yang berlebihan atau pengkultusan seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan Islam yang lebih banyak dibandingkan kita memang sudah sangat marak terjadi di Indonesia. Gak jarang juga faktor ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang justru mengajarkan hal yang menyimpang tapi berlapis atau dilabelkan atau disembunyikan di balik nama besar Islam. Nah inilah yang membuat banyak orang akhirnya ya merasa kayak stigma-stigma negatif dihubung-hubungkan dengan Islam. Padahal tidak semua seperti itu. Tapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini ya banyak yang sampai akhirnya merusak citra Islam. Ya pada akhirnya film Walid ini tercipta geng. Dan dari semua itu pastinya kita bertanya-tanya ya geng, kenapa sih orang mau-mau aja bergabung dengan sekte sesat? Ya gue akan menjelaskan nih geng, alasan kenapa orang-orang bisa terdoktrin untuk bergabung dengan sekte sesat, apakah mereka sadar atau enggak. Dari beberapa sumber informasi yang gue dapatkan ya, dikatakan kenapa orang-orang merasa tertarik dengan sekte-sekte tersebut. Sebenarnya ada 3 poin alasannya. Gue jelaskan yang pertama. Yang pertama itu dianggap karena sekte tersebut menargetkan orang dalam kondisi yang rentan. Kondisi rentan itu misalkan gini, kalian yang putus asa, baru bangkrut, putus hubungan pacaran, diceraikan istri atau diceraikan suami, dan hal-hal lain. Intinya dalam kondisi hati yang kosong dan pikiran yang kalut. Mereka-mereka yang memiliki konflik di dalam hidupnya ini menjadi orang yang sangat mudah untuk dijadikan target, yang cepet banget luluh ya, dikasih iming-iming sedikit dan langsung mau untuk ikut. Kebanyakan geng yang menjadi target di dalam kasus-kasus kayak gini, salah satunya yang paling banyak ya, itu adalah orang-orang yang kurang beruntung seperti yatim piatu, atau anak broken home, atau orang yang kehilangan arah atas hidupnya karena patah hati, depresi, atau justru karena pernah melakukan kesalahan di masa lalu dan ingin bertobat, tapi salah mendapatkan jalan. Bagi mereka yang merasakan hal tersebut, mereka ingin agar kehadiran mereka diakui dan diterima oleh orang lain. Ya intinya mereka memiliki perasaan yang membuat diri mereka gak bisa diterima di masyarakat, tapi ketika ada sebuah kelompok yang mau menerima mereka sangat senang. Nah, tanpa mereka sadar bahwa kelompok yang menerima mereka tersebut adalah kelompok yang sesat.
Terus geng, setelah orang-orang dari background tersebut tertarik untuk bergabung, sekte sesat ini akan melakukan cara selanjutnya, yaitu memberikan mereka rasa aman dan akan menunjukkan atau mendoktrin kalau pemimpin dari kelompok tersebut serta pengikut lainnya adalah orang yang baik dan memberikan dukungan kepada orang yang bergabung ini, sehingga dia merasa kalau sekte tersebut memberikan dia validasi sebuah ketenangan hidup. Ya istilahnya sekarang seperti love bombing geng, membuat mereka percaya kalau mereka sudah menemukan apa yang selama ini mereka cari dan merasa memiliki sense of belonging selama berada di sana. Dan cara ini adalah langkah yang penting bagi sekte tersebut karena merupakan tahap awal dari doktrinisasi yang akan mereka lakukan nantinya. Sebab calon anggota tersebut belum sepenuhnya berada di bawah kendali mereka, sehingga mereka harus terus-menerus menciptakan rasa aman kepada dia dan menutupi ajaran menyimpang yang mereka praktikkan di sekte itu. Pada tahap doktrinisasi, sekte ini bakal berusaha untuk memisahkan si calon anggota ini dari keluarganya. Karena seperti yang kita tahu ya, biasanya ya kalau kita udah sesat, udah gak ada arah, ya satu-satunya tempat untuk mengadu itu biasanya keluarga. Sekte-sekte ini bakal membuat si targetnya ini untuk tidak dekat dengan keluarganya, tidak dekat dengan temannya, tidak dekat dengan lingkungan pekerjaannya. Intinya menjauhkan si orang ini dari pengaruh dunia luar. Dan secara perlahan mereka secara nggak langsung akan mengubah identitas anggota baru tersebut agar sesuai dengan kelompok mereka. Bahkan nggak sedikit mereka akan memaksa anggota baru untuk menyerahkan uang, harta benda, sampai tubuh mereka sendiri kepada pemimpin serta pengikut-pengikut yang lain. Bahkan ada yang memaksa anggota-anggota baru ini untuk menikahi si pemimpin atau justru pengikut yang lain agar ada keterikatan. Yang mana orang tersebut adalah orang yang baru ditemui oleh si target ini, anggota baru ini, di sekte sesat tersebut. Ya, dia nggak tahu backgroundnya apa, ada penyakit atau enggak, main dinikah-nikahin aja. Dan doktrin ini juga nggak cuma berupa ajaran geng, tapi juga dalam bentuk ancaman. Dan bagi siapa saja yang meninggalkan sekte tersebut bakal mendapatkan hukuman seperti dianggap sebagai orang kafir, gak akan masuk surga, gak akan selamat dari kiamat, dan hal-hal seperti itulah yang menjadi janji-janji mereka atau cara mereka menakut-nakuti si anggota baru yang sedang mereka doktrin ini. Dan hal ini membuat para pengikut tersebut menjadi takut kalau mereka keluar atau kabur dari sekte ini geng. Sehingga ya memilih untuk bertahan di sana sekalipun ajaran tersebut sudah jelas-jelas menyimpang. Itu sudah 3 poin yang gue jelaskan. 3 poin kenapa orang bisa terpengaruh dengan sekte sesat. Tapi buat kalian yang mendengarkan ya, 3 poin tadi jangan pula lah kalian praktekkan. Tiba-tiba kalian udah tahu nih, oh cara mempengaruhi orang kayak gini ya. Udah deh gue bikin sekte, ya kan? Sekte misalkan sekte apa ya? Sekte Indomie goreng pedes misalkan, atau sekte Indomie goreng telur gitu. Janganlah tiba-tiba mempengaruhi orang untuk tujuan-tujuan memperalat orang tersebut, ya jangan gitu ya. Dan ketiga hal tersebut tadi yang gue jelaskan memang menjadi alasan kenapa ada orang yang terfikir untuk bergabung ke sekte sesat. Ya karena dia merasa nyaman, memiliki masalah tapi masalah mereka merasa terselesaikan ketika mereka bergabung dengan kelompok itu. Dari sini kita bisa belajar ya geng, jangan mudah termakan oleh kata-kata manis dari seseorang, apalagi sampai mengajak kalian untuk ikut ke dalam sebuah kelompok yang kalian sendiri tidak jelas itu kelompok apa. Dan diri kita sendiri juga harus memiliki pengetahuan agama yang cukup agar tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat seperti ini. Jadi jangan mengkultuskan siapapun dengan berlebihan, menghormati seseorang boleh, tapi kalau sampai harus meminum air bekas cuci kakinya, cuci mukanya, itu udah gak waras, itu udah berlebihan. Sesama manusia menghormati secukupnya aja. Ya semoga kita selalu dijauhkan oleh hal-hal buruk yang ya ada di sekitar kita geng. Dan film Walid ini kalau bisa dijadikan sebagai contoh bahwa ya orang-orang seperti Walid itu di dunia nyata ada. Jadi kalau kalian tidak waspada, ya habislah kalian. Dan gak cuma waspada untuk diri kalian sendiri, kalian juga harus waspada untuk saudara-saudara kalian yang mungkin saat ini sedang berada ya di asrama, pesantren, boarding school, dan apapun lah itu. Ya kalian harus setiap hari berkomunikasi dan ngecek saudara kalian. Kalau misalkan di sekolahnya ada peraturan, oh seorang santri atau santriwati gak boleh sering-sering berkomunikasi dengan orang tua, wah itu harus dicurigai. Itu dia geng, pembahasan kita mengenai series bid'ah dan bagaimana korelasinya dengan kehidupan nyata yang juga banyak sekte sesat seperti yang diceritakan di dalam series tersebut. Kalian ikut kesel gak geng dengan sosok si Walid ini di dalam series bid'ah ini? Dan menurut kalian sendiri bagus gak sih series tersebut atau justru bahaya dan menyesatkan? Coba deh tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.